saya gitu. Jadi kalau misalkan ada masukan saya tampung semua gitu. Semua orang sama dengan standar saya gitu. Jadi ketika ketika dia bisa bekerja dengan saya dan kemudian ketika bekerja masih dalam satu frekuensi itu bakalan bisa apa namanya menciptakan produk yang itu saya brainstormingnya dengan suami gitu. Dan alhamdulillah karena suami saya ya satu frekuensi sama saya jadi gampang banget tektokannya. Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuti baik, alhamdulillah aku udah sehat sekarang. Sehat-sehat semua keluarga. Ya, Nuti gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Yang pasti sih rada bosen sih, soalnya memang di rumah aja ya kita sekarang. Sebelumnya juga memang di rumah terus sih. Aku nih udah lama banget nggak ketemu sama Handa. Terus 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya pas reunian ternyata dapat kabar bahwa Handa sekarang udah jadi pengusaha, punya sus jenderal gitu. Jadi aku tuh pengen banget tahu nih cerita di balik sus jenderal tuh gimana, awalnya gimana. Boleh diceritain nggak? Bicara tentang bagaimana saya memulai bisnis bisnis ini. Memang awalnya ini bisa dibilang bisnis survival ya, jadi panjang sebenarnya ceritanya. Tapi dimulainya pas saya udah resign dari pekerjaan terdahulu di Jakarta. Ya, waktu dikonsultan sampai tahun 2009. Terus akhirnya saya ketemu sama jodoh saya sekarang gitu ya. Dan akhirnya menikah. Terus akhirnya saya mengikuti beliau yang memang domisilinya di Bandung gitu. Tapi pada saat itu kan memang suami saya masih bekerja. Terus saya memang komitmen mau merawat anak sendiri karena saya ingin dekat sama anak sendiri gitu. Jadi benar-benar komitmen mau merawat anak di rumah gitu. Tahun 2013 itu ada peristiwa suami saya kena PHK karena bangkrut perusahaan kontraktor yang tempat dia bekerja gitu. Nah, dari situ dia kesulitan untuk mengembalikan mengembalikan fungsinya sebagai breadwinner di keluarga gitu. Jadi akhirnya setelah itu kami memutuskan untuk berdua membangun bisnis makanan ini gitu. Dan awalnya bukan sus, pertamanya dari brownies waktu itu. Dan brownies juga pada awal-awalnya memang bagus penjualannya, tapi karena manajemennya masih masih ya awal-awal lah, masih pemula gitu. Jadi ada miss dalam manajemennya, jadi tidak terlalu lancar waktu itu penjualannya. Dan pada saatnya waktu itu penjualannya sangat hampir tidak ada. Jadi mendorong saya untuk mencari produk baru sebagai ya diferensiasi lah ya untuk untuk mencari mencari sesuatu yang baru gitu. Nah, saya teringat waktu ibu saya sering sekali bikinin saya sus waktu kecil gitu kan. Kayak dulu saya tuh punya rekaman dari kecil itu selalu makan sus mamah yang enak banget gitu. Walaupun susnya masih yang jadul, tapi beliau pakai resep Belanda itu, jadi benar-benar asli gitu, dan luarnya renyah, dalamnya lembut dan rich gitu rasanya gitu kan. Nah, saya akhirnya nyobain bikin sus yang biasa aja gitu. Sus pertama sus biasa, terus kemudian ada kan ya yang sus bandara yang sangat terkenal itu saya juga tahu, yang orang pasti udah tahu gitu kan. Nah itu saya ingat rasanya. Nah saya coba bisa nggak saya bikin yang kayak gitu. Terus semua saya cobalah semua jenis sus yang ada sampai akhirnya saya bikin yang Paris Brest yang besar, yang seperti roda sepeda itu.
yang lingkaran Iya, iya. itu awalnya terinspirasi dari Paris Brest, yaitu salah satu dessert yang mewah di Prancis gitu. Dan apa namanya, awalnya aslinya itu dia pakai rolling cream gitu ya, pakai hazelnut rolling cream gitu. Kalau saya, karena saya nggak terlalu suka yang rasa kacang seperti itu, jadi ya saya modif aja gitu, modif. Jadi rasa-rasa yang saya suka, misalkan vanilla, coklat, matcha, terus Oreo, dan dari situ berkembang terus. Saya bikin yang kecil, yang sedang, yang panjang, yang bulat, itu yang dari jenderal itu, yang ukuran besar itu. Gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh dari menemukan apa namanya pembeli yang udah langsung suka, atau misalnya awal-awal pasti di trial and error dulu? Ya, awal-awal pasti trial and error ya, karena masalah selera itu kan sangat subjektif ya. Jadi menurut saya udah enak taunya, konsumen yang ini katanya ini kurang asin nih, kurang gurih nih, segala macam gitu. Dan saya kayak udah ngosongin gelas saya gitu. Jadi kalau misalkan ada masukan, saya tampung semua gitu. Saya tampung, oke, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Terus mereka, oh, yang pertama masih kurang kering nih. Nah, gimana caranya supaya sus saya itu kering, apa namanya, luarnya dan dalamnya itu ketika makan, apa namanya, custardnya itu jadinya sangat kontras gitu, kayak gitu. Itu benar-benar melalui proses yang panjang gitu, apa namanya, trial errornya gitu. Sampai sekarang pun masih tetap terus R&D, itu nggak pernah berhenti gitu. Jadi tiap hari itu selalu aja ada yang saya pelajari setiap hari gitu. Alhamdulillah, ide itu selalu, apa namanya, selalu keluar gitu, dan saya berusaha untuk mengeksekusi ide-ide saya gitu. Kan pasti punya ini ya, punya karyawan yang bagian membantu Handa dalam membuat produk Sus General ini. Terus gimana caranya Handa mengkontrol apa namanya rasa supaya sama gitu setiap membuat? Terus gimana cara menseleksi karyawannya untuk supaya tetap standar mutunya tuh sama gitu terjaga? Oke, kalau masalah gitu ya, apa namanya, untuk masuk ke sini pasti udah ada kriteria ya, gimana supaya bisa kerja dengan saya, yang bisa dibilang, apa namanya, standar saya itu agak lumayan ya tinggi lah. Apa maksudnya, tidak semua orang sama dengan standar saya gitu. Jadi ketika ketika dia bisa bekerja dengan saya, dan kemudian ketika bekerja dalam satu frekuensi, itu bakalan bisa, apa namanya, menciptakan produk yang konsisten gitu. Tapi ketika kalau, nah itu salah satu masalah dari, kadang-kadang masalah selalu tenaga kerja gitu. Jadi kalau misalkan mereka mereka kan kadang-kadang ada yang backgroundnya memang background di tata boga, ada juga yang tidak gitu. Nah itu ada, apa namanya, ada perbedaan-perbedaan bagaimana mereka menghandle produk tersebut gitu. Dan kalau masalah konsistensi rasa, karena memang saya dari awal sudah prinsip bahwa homemade artisan itu maksudnya bagian rasa udah, QC-nya masih saya gitu. Jadi apa namanya, bagian rasa kayak custard gitu, custard terus premix saya udah bikin, dan mereka hanya mengeksekusi bagian misalkan pembuatan custard, terus pembuatan kulit, mereka tinggal mengeksekusi itu. Karena saya menjaga supaya produk saya produk saya itu konsisten gitu. Dan sekarang itu memang dibagi, misalkan untuk, apa namanya, shell gitu, untuk kulitnya itu bagian shell sendiri, karyawannya, terus bagian filling sendiri, bagian mixing pun sendiri, bagian packaging sendiri, bagian cetak pun sendiri gitu. Jadi apa namanya, itu juga, apa namanya, berasal dari, apa namanya, pembelajaran ya, karena awal-awal juga semuanya masih berantakan gitu. Tapi setelah saya menemukan cara, oh gimana nih caranya bikin supaya tetap kayak berjalan gitu ya, kayak roda apa sih kalau misalnya kalau di pabrik itu berjalan sesuai roda jalan gitu. Jadi tetap namanya bagiannya masing-masing gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang order sebanyak apapun itu masih bisa dihandle gitu. Alhamdulillah. Handa ngejalanin bisnis ini bareng sama suami kan ya?
Iya, betul. Iya, iya. Gimana, seru nggak tuh? Ya, alhamdulillah ada apa namanya ya seru. Ada plus, ada minusnya gitu kan. Kalau plusnya itu karena eh, saya apa namanya merasa punya partner ya. Kalau misalkan dari awal-awal memang kan semuanya sendiri gitu ya, perasaannya sendiri, capek sendiri, terus stres sendiri gitu. Kadang-kadang kalau udah konsumen gini 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 gini, saya handle sendiri gitu. Dan ternyata caranya adalah membagi beban itu. Jadi kalau tadi produksi sudah dibagi-bagi tuh, nah bagian brainstorming apa namanya tentang produk, tentang manajemen itu saya brainstormingnya dengan suami gitu. Dan alhamdulillah karena suami saya ya satu frekuensi sama saya, jadi gampang banget tektokannya gitu. Jadi tiap hari selalu ada apa namanya diskusi yang produktif dengan suami gitu. Alhamdulillah sih. Hmm, alhamdulillah ya. Pernah nggak sih Anda ngalamin suatu kegagalan atau misalnya lagi turun grafik itu gimana cara apa bangkit lagi gitu? Misalkan lagi omset lagi turun gitu ya, saya tidak akan mau berhenti gitu. Maksudnya ketika hanya turun doang itu kan berarti ada sesuatu yang harus apa namanya dipecahkan gitu. Apa yang kita Hmm. cari, kenapa ini bisa turun? Jadi kita cari solusinya, bukan bukan ketika apa namanya omsetnya terus langsung wah sedih gitu kan. Enggak. Jadi kalau itu Hmm. awal-awal mentalitas saya pas awal-awal memang ada rasa aduh kenapa ya aku nggak ada yang beli gitu. Jadi kembalikan lagi Hmm. bahwa Allah tuh udah apa namanya ngatur rezeki kita gitu. Yang penting kita itu ikhtiar gitu, semaksimal mungkin gitu. Jadi setiap hari saya bersyukur. Seberapapun Allah kasih rezeki kepada kita ini, kami terima dengan alhamdulillah bersyukur terus. Insya Allah kalau misalnya kita bersyukur kan selalu ditambah. Ya dilalahnya alhamdulillah Allah kasih tambah terus gitu. Jadi sekarang mungkin ada perubahan dari apa namanya anda yang dulu yang belum matang ya dalam bisnis sekarang berproses untuk lebih matang gitu. Jadi apa namanya banyak hal yang saya pelajari dalam berbisnis ini dan makanya itu tiap hari saya ngerasa ada hal yang baru itu karena itu dia. Memang banyak hal yang baru yang apa namanya dipelajari setiap hari gitu. Bisa kasih contoh nggak Anda hal-hal baru tuh apa misalnya? Salah satunya mungkin kalau misalkan manajemen karyawan gitu. Jadi kalau dulu kan Hmm. kalau dulu saya masih melihat bahwa tiap orang itu bisa diperlakukan sama gitu ya. Jadi seorang yang apa Hmm. namanya seorang pemimpin tapi yang nggak mengenal karyawan-karyawannya itu. Karyawan saya memang belum banyak banget gitu kan ya, tapi saya sudah belajar bahwa setiap orang itu punya karakternya masing-masing dan saya harus tahu bagaimana cara handle tiap karyawan itu dengan karakternya yang masing-masing itu supaya bagaimana caranya supaya apa yang saya ajarkan, apa yang saya share itu dia terima dengan baik tanpa ngedumel gitu kan. Jadi saya ingin membangun Hmm. membangun apa namanya lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang apa namanya interaktif gitu ya, saling saling apa namanya saling backup, saling peduli satu sama lain. Jadi kalau ada misalkan ada yang kurang gitu, ada yang kurang misalkan dalam skill gitu. Nah, gimana caranya saya memberikan pengetahuan tentang skill itu lebih baik gitu ke dia dengan cara yang baik juga gitu. Salah satunya itu mungkin sekarang tuh Hmm. yang paling tricky itu emang masalah itu aja sih tenaga Misalnya kerjanya. lebih mudah mengatur mesin atau produk daripada mengatur manusia, sebab soalnya Ya betul karakternya betul betul beda-beda, betul. unik. Ya betul karena memang karakternya unik gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang saya ya apa namanya banyak banyak bercermin sama diri saya gitu. Kadang-kadang saya juga orangnya egois. Kadang-kadang ini jelek-jeleknya juga saya gitu. Ternyata juga kan kita ngelihat oh apa namanya kekurangan orang lain yang seperti ini gitu. Jadi banyak kayak ngelihat cermin aja gitu gimana caranya. Kalau misalkan kayak gini, Hmm. saya harus handle-nya seperti ini kayak gitu. Jadi itu belajar tiap hari ketemu orang beda-beda setiap hari gitu. Alhamdulillah banyak Hmm. belajar gitu.
Gimana cara Handa ini ya manajemen waktu sama tugas sebagai seorang ibu gitu kan? Kalau sama suami kan pasti lebih seru sebetulnya ya, karena bareng-bareng sering ngobrol gitu kan, kayak punya project bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya sama anak ini gimana nih? Apalagi sekarang nih kerasa banget kan ya waktu pas kita awal pandemi itu langsung berubah, sekolah itu online harus diawasi gitu. Sedangkan Handa juga kan masih ada yang harus memang Handa kerjakan sendiri ya di bagian tadi apa sih fillernya ya istilahnya ya. Bagian cetaknya, bagian cetak, karena kalau bagian cetak itu memang kan perlu skill sendiri gitu, dan itu nguliknya nggak bisa sehari 2 hari gitu. Jadi selama ini juga ada yang bantu, tapi memang ternyata memang belum bisa yang sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Jadi kalau masalah manajemen tentang keluarga itu, saya tetap saja harus ada delegasi tugas ya. Kalau misalkan memang ada PJJ, kalau bapaknya lagi nggak belanja, lagi apa gitu, ya berarti bapaknya yang pegang gitu. Atau misalkan mereka harus makan gitu. Nah, saya juga punya ART yang bisa membackup tugas saya sebagai ibu untuk memasakkan mereka gitu. Karena saat saya harus mencetak itu, memang apalagi kan dari pagi sampai sore gitu. Jadi emang waktunya tersita di situ sih. Tapi nanti kalau misalkan sudah selesai, akhirnya mereka sudah ngerti gitu kalau ibu kami itu tugasnya membuat sus gitu ya, bikin sus, terus menghandle semuanya, manajemen segala macam. Mereka udah tahu dan mereka udah ngerti karena udah pada gede gitu. Jadi sorenya itu kalau paling nanti bisa kumpul lagi gitu. Pernah ngerasa stres berat nggak sih Handa? Stres tingkat tinggi, terutama kalau produksi ya. Kalau produksi, kalau misalkan ada apa namanya, ada salah handling di belakang gitu, misalkan karena saya tuh ya itu tadi lagi standar kan harus tetap saya apa namanya saya jaga gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada saja gitu kalau misalkan tiba-tiba lupa susunya salah begitu gitu, jadi rasanya itu berubah, nggak bisa koreksi lagi. Berarti nggak bisa dipakai gitu kalau saya. Jadi itu kan berarti harus butuh waktu lagi untuk bikin gitu. Padahal tenggat waktunya itu ketat banget gitu setiap harinya gitu kan. Jadi itu yang bikin stres sih kadang-kadang. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Kalau misalkan dulu mungkin kalau stres bisa keluar, bisa marah-marah segala macam gitu ya. Tapi kalau sekarang udah jauh gimana caranya kita menghandle situasi yang genting seperti itu supaya tetap calm. Karena kalau kitanya nggak calm nih, yang headbackernya nggak calm, nanti yang lainnya juga ikut-ikut goyah gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kalau masalah itu sudah komunikasinya udah jauh lebih baik gitu. Misalnya Handa lagi sakit gitu, Handa itu gimana, produksinya bisa jalan terus nggak? Kemarin kan sempat sakit itu ya. Jadi ya baru pertama itu ya. Kebetulan waktu pas saya sakit itu ada yang bantuin yang nyetak itu, ada yang bantuin nyetak. Terus dia bisa handle sampai selesai gitu. Cuman memang tetap saja harus masih banyak bertanya Bu ini gimana, Bu ini gimana gitu. Karena masih belum pede aja gitu untuk menjalankan tugas gitu. Nah, ini juga sebagai PR buat saya gitu, karena suatu saat nanti yang homemade artisan ini nanti saya pengennya itu sebuah bisnis yang autopilot gitu, pengennya gitu. Jadi gimana caranya supaya nanti bagian ini udah pede, terus bisa ngejalanin semua tugas, dan premik itu udah nggak usah bingung gitu, udah ada semua gitu. Jadi saya hanya mungkin kalau misalkan seperti itu nanti bisa ada kemungkinan buka cabang atau dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan masih di Pasir Suci aja. Masih di sini aja gitu. Tantangan apa nih yang Sus Jendral lihat 5 tahun yang akan datang?
rezeki itu memang tidak akan tertukar gitu. Yang penting saya dan tim tetap berikhtiar. Pengen balik lagi nggak jadi karyawan gitu?